Roro Jonggrang, sebuah legenda, sebuah kisah cinta yang berkembang di masa Jawa kuno antara seorang pangeran angkuh dan putri cantik jelita turunan raksasa. Bisa dibilang kisah ini adalah sebuah kisah pilu, di mana ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Enggak deng, itu kan zaman now ya. Zaman dulu mah cinta ditolak, tenaga dalam bertindak. Seperti yang kebanyakan kalian tahu, kisah Roro Jonggrang ini juga jadi asal-usul dari Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Pulau Jawa. Bahkan Indonesia. Siapa yang udah pernah ke Candi Prambanan? Ngacong. Tapi gak cuma Candi Prambanan, ada lagi yang lain kayak situs Ratu Boko, Candi Sewu juga disebutin di kisah Roro Jonggrang. Aku yakin sih kebanyakan dari penonton di video ini tuh udah tahu kisahnya. Mau versi yang komplit atau sinopsisnya aja. Seenggaknya udah tau lah ya, karena kisah ini tuh termasuk yang terkenal, yang diceritain dari kita kecil. Kita, lo aja kali. Gak tau deh ya, anak zaman now tuh diceritain gak sih sebenarnya kisah-kisah Nusantara kayak gini? Gak usah yang masih peak deh, gak usah yang masih kecil. Wahai para Gen Z, kalian tahu nggak sih cerita ini? Pernah dengar nggak? Kalau misalnya belum, sini kakak ceritain. Jadi di cerita-cerita kerajaan Nusantara biasanya tuh ada selipan kisah cintanya, meskipun cuman sebagai pemanis aja. Dan biasanya salah satu tujuan dari pairing kedua insan ini tuh buat nyatuin dua kerajaan. Sebut aja cerita Panji yang berusaha nyatuin kerajaan Jenggala dan Panjalu di bawah Jayabaya. Tapi ya selalu kalau ada kisah cintanya tuh jadi lebih enak dan seru buat dipentasin di panggung seni. Misalnya Ramayana. Pangeran Rama yang berusaha buat nyelamatin Sinta dari dekapan raksasa jahat Rahwana. Familiar kan sama Rama Sinta? Cuman kisah-kisah cinta ini ya gak selalu manis kayak Roro Jonggrang deh contohnya. Malahan jujur, cerita ini tuh berakhir buruk. Spoiler, sad ending. Oke, kita mulai dari awal ya. Kisah dimulai dengan sebuah kerajaan besar yang berdiri di tempat bernama Prambanan. Namanya Kerajaan Prambanan. Mereka hidup damai dan makmur. Nama rajanya Prabu Baka. FYI, dia ini berasal dari bangsa raksasa, tapi dia baik. Nah, raja ini tuh dibantu sama seorang patih yang namanya Gupala. Dan walaupun Prabu Baka berasal dari bangsa raksasa, dia punya seorang putri yang cantik jelita, namanya Roro Jonggrang. Karena Prabu Baka cinta damai, maka kerajaan-kerajaan sekitarnya pun tunduk dan hormat kepada beliau. Kecuali nih satu kerajaan. Kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging dikenal sangat arogan dan selalu pengen memperluas wilayahnya. Raja Pengging nih punya anak namanya Bandung. Nah, dalam sebuah versi, Bandung punya dua orang pengawal, yaitu Bondo dan Woso. Jadi dia dikenal sebagai Bandung Bondowoso. Dia nih sakti parah, punya senjata gaib, juga punya bala tentara berupa jin. Ngeri ya. Tapi buat rakyat Jawa zaman dulu, ini tuh termasuk hal yang lumrah loh. Bala tentara mistisnya ini sering dipakai Bandung Bondowoso buat nyerang kerajaan lain dan menuhin ambisinya buat berkuasa. Suatu ketika Raja Pengging manggil Bandung Bondowoso dan perintahin dia buat nyerang kerajaan Prambanan. Si pangeran sih oke-oke aja ya. Kayak satu lagi nih kerajaan yang diserang, siapa takut. Barengan sama pasukan jin, Bandung datang ke kerajaan Prambanan. Setibanya di sana, dia langsung charge, nyerbu ke dalam istana. Prabu Baka dan pasukannya tentu aja kaget, terkesima. Mereka tuh nggak nyangka sama sekali kalau mereka bakal diserang sama Pengging. Ya walaupun dia bangsa raksasa, tapi kalau misalnya diserang secara tiba-tiba gitu, ya pertahanan tetap ambrol juga sih. Strategi Blitzkrieg yang dijalanin sama Pangeran Bandung Bondowoso pun berhasil. Pasukan raksasa kocar-kacir dan Prabu Baka tewas dalam pertempuran. Patih Gupala ngasih tahu kabar kematian ayahnya ke Roro Jonggrang dan sang putri bersedih hati. Di sisi istana lain, kerajaan Pengging nih lagi seneng-senengnya nih karena satu lagi kerajaan saingannya berhasil dikalahin. Bandung Bondowoso yang baru aja naik tahta menjadi raja. Terkesima dong ngeliat sang putri kerajaan yang diserang. Hatinya tuh terpikat sama kecantikan Roro Jonggrang.
Dia langsung berlutut. "Wahai Roro Jonggrang, bersediakah kau menjadi permaisuriku?" Ada gila-gilanya nih orang. Orang mah minta nomor WA dulu kek, tanya kek, masih single apa enggak, basa-basi gimana gitu kan. Baru ketemu 3 detik langsung dilamar. Ajaib kan kelakuan Pangeran Bondowoso ini. Dan dia juga kan baru aja ngebunuh bapaknya. Iya, masa anaknya langsung dilamar di tempat? Iya, kagak mau lah Roro Jonggrang, sakit hati dia, ditolak lah. Tapi Bandung Bondowoso nggak patah arang. Dia bersikeras sama pendiriannya. "Pokoknya gue mau nikahin elu gimana pun caranya." Akhirnya Roro Jonggrang pun terpaksa ngasih 2 syarat buat mempersunting dirinya. Syarat pertama, dia minta Bandung Bondowoso buat bikinin sebuah sumur mata air. Bandung Bondowoso yang lagi kelepak-lepak sama Roro Jonggrang tentu aja menyanggupi. Ini mah cetek buat sang pangeran. Dengan tenaga gaibnya, Bandung bikin sumur mata air dalam waktu singkat. Dikasih nama Jalatunda. Terus dia present deh tuh sumur ke Roro Jonggrang. Roro Jonggrang yang emang sedari awal gak demen banget dan gak pengen dinikahin sama Bandung Bondowoso, ngedorong pangeran itu sampai jatuh ke dalam sumur. Terus Pati Gupala ngebantuin nimbun tuh sumur pakai batu. Cakep. Sayangnya nih, kesaktian Bandung Bondowoso ini no ken-ken. Kan kaleng-kaleng guys. Dengan mudahnya dia naik ke atas dan nerobos batu-batuan itu. Marah besar dong dia. Tapi ketika ngeliat Roro Jonggrang yang ketakutan, dia luluh lagi. Sang pangeran pun maafin sang putri cantik. Oke, terus masuk ke syarat kedua nih. Roro Jonggrang minta dibuatin 1000 candi dalam waktu semalam aja. Ini jelas gak masuk akal kan? Tapi lagi-lagi ternyata Bandung Bondowoso nyanggupin dong. Pasukan jinnya pun dikerahin. Mereka kerjanya gercep banget. Pagi belum tiba, 1000 candi udah mau beres. Satu lagi sebelum perjanjian diketok palu. Sekarang Roro Jonggrang yang ketar-ketir. Dia takut nih kalau Bandung Bondowoso berhasil. Dia mikir gimana ya caranya supaya gagal. Muncullah ide. Dia bangunin pelayan-pelayan dan dayang-dayang wanitanya dan dia minta supaya mereka numbuk padi, juga kumpulin dan bakar jerami. Mereka lakuin semua yang diminta tuh. Alhasil timbul suara gemuruh. Tumbukan padi bertalu-talu. Hal ini bikin kesan kalau udah mau pagi. Otomatis ayam-ayam juga pada berkokok. Mereka pikir udah pagi dan matahari udah mau terbit. Padahal sebenarnya hari itu masih gelap gulita. Jin-jin juga otomatis pada ketakutan dong. Mereka kan takut sama cahaya matahari. Terus mereka buru-buru sembunyi, ninggalin pekerjaan candi yang belum selesai gitu aja. Bandung Bondowoso tentu aja kaget. Wong hari masih gelap, kok ayam berkokok? Lagian mereka tuh lagi ngerjain candi ke 999. Tipis banget. Si Jimaning buat nyampe ke angka 1000. Apa boleh buat, pekerjaan Bandung Bondowoso pun dianggap gagal. Tapi dia tahu kalau ini tuh cuma akal bulusnya Roro Jonggrang. Sejak awal dia emang gak pengen nikah aja gitu. Bandung Bondowoso pun ngamuk. Murka, nggak tertahankan. Terus dia nyamperin Roro Jonggrang dan nunjuk-nunjuk. "Kau saja yang melengkapi candi ke 1000 ini." Jedar. Roro Jonggrang pun berubah jadi patung batu, diam tak bergerak. Habis itu dia dibawa sama Bandung Bondowoso buat lengkapin candi yang terakhir. Dia ditempatin di dalam ruangan arca candi. Candi itu disebut dengan nama Candi Roro Jonggrang atau Candi Prambanan kayak yang kita kenal masa ini. Situs populer. Kisah Roro Jonggrang udah jadi legenda di masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kita bisa nemuin beberapa situs sejarah populer di dalam legenda itu. Yang pertama adalah Candi Prambanan yang jadi tempat tinggal Raja Baka, Roro Jonggrang, dan para kaum raksasa pengikutnya. Selain itu, ada situs Ratu Boko yang letaknya tuh masih deketan. Situs ini terdiri dari gerbang masuk, pendopo, tempat tinggal, kolam pemandian, dan pagar pelindung. Yang ketiga ada Candi Sewu. Candi Sewu ini wujud dari 1000 candi yang dibangun sama Bandung Bondowoso. Ketiga tempat ini terletak di antara perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Candi Sewu tuh secara resmi terletak di Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan 2 situs lainnya terletak di Yogyakarta. Satu situs lainnya itu Permandian Jalatunda, sumur yang dibuat sama Bandung Bondowoso. Tapi dalam kenyataannya, Permandian Jalatunda yang asli terletak di Gunung Penanggungan, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi jelas kalau sumur Jalatunda dalam kisah Roro Jonggrang tuh beda sama Jalatunda di kehidupan nyata.
Mungkin sumur yang dimaksud di cerita ada di dalam lingkup situs Ratu Boko. Nah, pemandian Jalatunda di Jawa Timur itu sendiri adalah peninggalan Raja Erlangga, pendiri Kerajaan Kediri. Candi Prambanan. Nama Prambanan diduga asalnya dari istilah teologi Hindu, yaitu Brahman. Maknanya Brahman Agung. Artinya tuh disamain dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain nyatain kalau Prambanan berasal dari akar kata mban dalam bahasa Jawa, yang artinya nanggung atau mikul tugas. Maknanya sebenarnya luas ya. Artinya para dewa tuh siap buat jaga keselarasan semesta. Candi Prambanan terdiri dari 3 pelataran, luar, tengah, dan dalam. Tapi biasanya yang jadi pusat perhatian bagi wisatawan itu pelataran dalam. Di situ ada 3 candi utama, Wisnu, Siwa, Brahma. 3 candi ini punya tinggi yang sangat menjulang, sampai 47 meter. Wow, di sini udah ada yang pernah ke sana? Ketiga candi utama ini dipersembahin kepada Trimurti, 3 dewa utama Hindu. Candi yang letaknya paling utara, Candi Wisnu, di tengah Candi Siwa, dan yang paling selatan, Candi Brahma. Di depan masing-masing candi utama terhadap Candi Wahana. Candi Garuda di depan Candi Wisnu, Candi Nandi atau Lembu di depan Candi Siwa, dan Candi Angsa di depan Candi Brahma. 3 candi ini, Garuda, Nandi, Angsa, itu wahana atau tunggangan lah ya dari masing-masing dewa. Candi Prambanan sekarang tuh seringkali jadi tempat pentas karya seni. Misalnya Ramashinta. Selain itu lapangan-lapangan di sekitarnya sering dipakai buat kegiatan-kegiatan outdoor dan event-event. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sejarah pembuatannya. Sebenarnya belum jelas sih siapa yang ngebangun Candi Prambanan. Kalau misalnya kita lihat prasasti Siwagraha yang bertanda tahun 778 Saka atau 856 Masehi, isinya tuh pembangunan kelompok Candi Agung yang dipersembahin ke Siwa. Prasasti ini dikeluarin Rakai Kayuwangi, seorang Raja Madang. Mungkin pembangunan Candi Agung ini tuh udah dimulai oleh raja sebelum Kayuwangi, yaitu Rakai Pikatan. Karena penggambaran Candi Agung ini tuh mirip sama Candi Prambanan, para ahli jadi beranggapan kalau candi yang disebut di prasasti Siwagraha adalah Candi Prambanan. Siwagraha sendiri artinya rumah Siwa. Tujuan candinya adalah memuliakan Dewa Siwa. Candi Prambanan yang beragama Hindu jadi lambang digdaya bagi Wangsa Sanjaya yang berkuasa saat itu. Karena udah ada Candi Borobudur yang juga lambang dari Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Candi Prambanan lalu disempurnain sama Raja-Raja Madang berikutnya kayak Dia Balitung, Dia Daksa, dan Dia Tulodong. Dengan nambahin ratusan candi di pelataran lain. Selain itu beberapa arkeolog berpendapat kalau arca Siwa di ruang utama itu arca perwujudan Raja Dia Balitung. Tapi sayang, beberapa tahun kemudian kerajaan Medang yang tadinya berpusat di Prambanan pindah ke Jawa Timur. Penyebab pindahnya tuh sebenarnya nggak diketahui pasti. Ada kemungkinan karena Gunung Merapi yang meletus, terus ngerusak segalanya mulai dari lingkungan dan tatanan sosial. Mungkin juga karena perang atau gempa bumi, nggak ada yang tahu. Alhasil Candi Prambanan pun jadi terlantar. Pelan-pelan candi mulai rusak, bangunan-bangunan juga ambruk. Candi Prambanan gak lagi jadi pusat kebudayaan dan beribadah agama Hindu. Meskipun udah hampir hancur, tapi masyarakat sekitar masih kenal dengan bentuk Candi Prambanan. Tapi mereka udah lupa siapa yang bangun candi, latar belakang, dan untuk apa candi ini dibangun. Oleh karena itu, muncullah imajinasi dan cerita rakyat buat ngejelasin asal-muasal Candi Prambanan. Nah, lahirlah kisah Roro Jonggrang dengan cerita Candi Seribu, Bandung Bondowoso, dan pasukan jinnya. Apalagi di dalam ruangan candi tuh ada arca Durga Mahisa Suramardini yang juga berwujudan dari Roro Jonggrang itu sendiri. Kalau pemugaran resmi Candi Prambanan tuh dimulai tahun 1918 oleh Jawatan Purbakala di bawah PJ Perkuen, dilanjutin tahun 1926 oleh The Han, tahun 1942 oleh Insinyur Fr. Van Roman, kemudian dirampungin dan diresmiin sama Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno pada 1953. Tahun 1991, UNESCO ngasih status situs warisan dunia ke Candi Prambanan. Jadi candi yang kita kenal sekarang ini.
Situs Ratu Boko. Situs Ratu Boko terletak 3 km di sebelah selatan Candi Prambanan dan sebenarnya masih satu bagian dari lingkungan Candi Prambanan. Situs Ratu Boko beda dari peninggalan purbakala lainnya. Kalau biasanya peninggalan zaman dulu tuh candi pendarmaan atau peribadatan, maka situs Ratu Boko itu adalah pemukiman atau keraton. Situs Ratu Boko terdiri dari gerbang masuk, pendopo, tempat tinggal, kolam pemandian, dan pagar pelindung. Situs ini letaknya di atas bukit, beda sama keraton lain yang letaknya di dataran rendah. Dari sisi sejarah, kita perlu melihat prasasti Abhyagiri Wihara. Prasasti ini dicetak tahun 792 Masehi, ditemuin di situs Ratu Boko. Seorang raja bernama Rakai Panangkaran ngundurin diri sebagai raja dan mau bertapa di wihara di atas bukit. Jadi, situs Ratu Boko ini awalnya tuh wihara, tempat Rakai Panangkaran bertapa. Bukti lain wihara adalah ditemukannya arca Dhyani Buddha. Belakangan situs Ratu Boko ini beralih fungsi jadi keraton bagi keluarga kerajaan. Menurut prasasti Siwagraha, tempat ini juga jadi tempat pertahanan. Ya, jadi benteng pertahanan gitu. Dari prasasti kita tahu kalau ada perang yang terjadi di tempat ini. Kemungkinan besar perang antara Rakai Pikatan ngelawan Balaputra Dewa. Perang perebutan kekuasaan. Dalam sejarahnya, Balaputra Dewa tuh kalah dan tersingkir, tapi dia kemudian jadi Raja Sriwijaya di Sumatera. Nah, sekarang kita balik lagi ke Roro Jonggrang. Dalam kisah Roro Jonggrang, Prabu Baka kan ayah dari Roro Jonggrang, dan keraton ini tuh merupakan tempat persemayaman anggota kerajaan. Candi Sewu. Candi Sewu terletak 800 meter di sebelah utara Prambanan, Candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi. Kisah Roro Jonggrang bikin candi ini tuh kayak punya 1000 candi gitu. Padahal nggak gitu. Walaupun Sewu tuh dalam bahasa Jawa ya 1000. Tapi aslinya Candi Sewu cuma punya 249 candi. Sejarah pembuatan candi ini bisa kita lihat dari Prasasti Kelurak 782 Masehi dan Prasasti Manjusrigraha tahun 792 Masehi. Dari keduanya kita bisa tahu kalau pendirian bangunan suci agama Buddha dilakuin sama Raja Indra. Terus disempurnain sama Dang Nayaka. Bangunan suci ini diperuntukkan buat Manjusri, seorang bodhisattva. Manjusri Graha sendiri artinya rumah Manjusri. Candi Sewu itu kumpulan candi Buddha terbesar di kawasan sekitar Prambanan. 249 bangunan candi ngebentuk konsep mandala Wajradatu, perwujudan alam semesta dalam kosmologi Buddha Mahayana. Candi Sewu ini punya panjang 185 meter dari utara ke selatan dan 165 meter dari timur ke barat. Candi ini punya pintu masuk dari 4 mata angin dan pintu masuk utama adanya di timur. 2 rapala, arca penjaga setinggi 2 meter tuh ada di tiap pintu masuk. Candi Sewu terdiri dari candi utama dan juga candi-candi kecil. Candi utama tingginya 30 meter. Candi-candi kecilnya mengelilingi. Mereka disebut Candi Perwara dan Candi Penjuru. Sayangnya, candi-candi ini banyak yang udah nggak utuh dan cuma bongkahan aja. Keberadaan Candi Sewu yang punya corak Buddha di abad ke-8 berdampingan dengan Prambanan yang bercorak Hindu, nandain kalau leluhur kita di masa lalu tuh udah punya toleransi antar agama dan ras. Jadi harusnya kita bisa mencontoh mereka ya, gengs. Semoga semangat persatuan dan kesatuan NKRI terbangun dalam wujud Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu juga. Alright, that's all about Roro Jonggrang, dari kisahnya dengan Bandung Bondowoso sampai sejarah Candi Prambanan, Candi Sewu, dan situs Ratu Boko. Kalau misalnya seperti biasa nih, kalau misalnya aku ada salah penyebutan atau misinformasi, boleh dikoreksi, boleh ditambahin yang kurang di kolom komentar. Kalau misalnya mau request juga boleh. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Ini ganggu sih nggak sih dari tadi? Bandung Candi Sindu. Candi Prambanan kekuasaan. Sorry.